If you like these videos, click here and here if you like more videos like this. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer cause no one feels that bad. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube seputar otomotif. Hari ini, kami akan membahas segala hal tentang MotoGP, yaitu kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia. Kami akan menjelajahi dunia MotoGP mulai dari tim, pembalap, lomba terbaru, serta berbagai fakta menarik dan kontroversi di balik balap cepat ini. Jadi, pastikan Anda tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar MotoGP. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini. Selamat menikmati dan jangan lupa, gaspol! Sporting Director Ducati Corse, Paolo Ciabatti kesal kemenangan Francesco Bagnaia di MotoGP Mandalika 2023 dianggap pada kesimpulan kalau Ducati tidak ingin tim satelit Pramac Racing juara. Padahal di GP Indonesia Jorge Martin terjatuh saat sudah memimpin balapan dengan jarak 3 detikan. Di sisi lain, Pecco Bagnaia yang start dari posisi ke-13 terus menyodok dan akhirnya jadi juara pertama. Hal ini membuatku kesal, karena mereka tahu bahwa tim pabrikan dan Pramac memiliki motor yang sama. Di Pramac itu ada 7 teknisi dari Ducati. Motor Pecco dan Martin juga mendapat ubahan baru yang sama yaitu winglet di garpu depan, ujar Ciabatti dilansir dari GP One, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Ciabatti kesal kalau Ducati disebut tidak ingin Martin menang atau bisa meraih gelar tahun ini. Maka kata Ciabatti tidak mungkin pebalap asal Spanyol tersebut diberikan motor dengan spek tertinggi. Jika Ducati tidak ingin Martin berjuang untuk gelar juara dunia maka kami tidak akan memberikan opsi yang sama yang dimiliki Bagnaia, katanya. Jika publik berpikir bahwa Ducati ingin Martin tidak bisa berjuang meraih gelar maka itu tidak adil. Sebab saat ini kami punya 4 pebalap di bawah kontrak, yaitu Bagnaia, Enea Bastianini, Johan Zarco, Martin, yang dibayar untuk menang, katanya. Ciabatti mengatakan, publik memang mengharapkan bahwa pebalap tim pabrikan yang lebih baik menang dan merebut gelar juara dunia, tapi bukan berarti tim satelit tidak diberikan kesempatan yang sama. Saya tahu banyak orang yang berharap tim merah untuk menang, sebab berhubungan dengan tanggung jawab sponsor, tapi saya ulangi, jika ada anggapan Pramac tidak bisa menang, tak mungkin kami memberikan motor yang sama seperti pabrikan, katanya. Kami menaruh Martin dan Bagnaia di kondisi yang sama, ujar Ciabatti. Sebuah pernyataan mengejutkan dilemparkan Marquez yang menggarisbawahi kepindahannya ke Ducati tahun depan. Sebab secara terbuka ternyata terlontar pernyataan Mark yang akan pensiun dari MotoGP jika dia gagal di Ducati. Pernyataan tersebut dilontarkan Alex Marquez yang menegaskan bahwa Mark banyak curhat perihal kontraknya di Ducati serta keinginan terakhirnya jika gagal bersama Ducati. Mark memastikan akan menjalani 1 tahun saja untuk melihat apakah dia menikmatinya. Menurutku dia sangat cerdik, dia berkata, jika aku tidak menikmatinya, aku akan pensiun. Itu yang dikatakannya dan ini terbuka. Dia ingin melihat apakah dia bisa enjoy lagi. Apakah dia bisa lebih kencang setelah cedera? Aku tidak ragu, tapi masalahnya dia punya keraguan, dia punya alasan untuk memiliki keraguan, karena performanya di Honda. Aku sendiri yakin di Valencia dia akan menikmatinya lagi. Keraguan yang ada di kepalanya akan hilang dengan sangat cepat, seru Alex yakin. Menurut Alex, dia memang banyak memberikan informasi perihal Ducati karena Mark bertanya padanya. Aku tidak mempengaruhinya sebab dia sering bertanya dan aku hanya menjawab. Dan aku menjawabnya sebagai pembalap bukan adiknya. Dia memang perlu berubah, memulihkan feelingnya, gairahnya. Aku melihatnya di podium Motegi, dia tidak bahagia seperti biasanya Mark. Memang dia akan bergabung dengan tim kecil. Bukan berarti kami tidak profesional. Tapi ini adalah keluarga kecil, selalu bersama. Ini dapat membantu Mark untuk menikmatinya lagi di atas motor dan di trek, tukas Alex. Lantas, apa yang bisa diharapkan Marc Marquez dari Ducati berusia 1 tahun lebih tua? Tentu saja,
yang diharapkan adalah mesin yang bagus. Motor yang bisa memberimu banyak feeling. Dia mengendarai motor yang sama selama 11 tahun, jadi dia harus mengubah banyak hal. Karena aku juga harus berubah riding styleku padahal aku baru 3 tahun bersama Honda, jadi bayangkan 11 tahun. Dia harus cepat beradaptasi dengan berbagai hal. Tapi menurutku tidak masalah dan dia akan cepat, ya. Sepertinya, selama beberapa tahun dia tidak bisa menunjukkan sebagai pembalap hebat karena dia berada dalam situasi sulit. Tapi tahun depan dia punya kesempatan untuk menunjukkannya lagi. Tutup Alex. Marc Marquez mencari saran dari seorang teman lamanya sebelum mengambil keputusan besar untuk keluar dari Honda. Telepon Dani Pedrosa berdering pada hari Minggu di akhir pekan Jepang, dan itu dari teman lamanya yang berada di tengah kegamangan soal masa depan. Marquez ingin meminta nasihat dari mantan rekan setimnya selama 6 tahun di Repsol Honda tentang keputusan besar apakah dia harus meninggalkan Honda atau tidak. Saya menelepon Dani Pedrosa pada hari Minggu di Jepang, kata Marquez kepada DAZN, saya berada di kamar setelah balapan, Dani, bolehkah saya menelepon Anda? Dan aku meneleponnya, apa yang aku tanyakan padanya, tidak, biarkan dia memberitahumu ini jika dia mau. Tapi ya, saya meneleponnya karena dia sudah berada di Honda selama bertahun-tahun. Apa yang dia katakan padaku, biarkan dia mengatakannya jika dia mau, maksudku, mari kita lihat apakah dia akan marah. Tapi saya menelepon dia untuk meminta saran dari pembalap ke pembalap, bukan, apa yang harus saya lakukan, atau apa yang tidak boleh saya lakukan, sebab dia merupakan pebalap sekaligus pekerja KTM. Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dani, dia banyak membantu saya. Marquez menyebut keputusannya meninggalkan Repsol Honda ke Gresini Ducati pada tahun 2024 sebagai yang tersulit dalam karir olahraga saya. Dia menambahkan, ketika Anda membuat keputusan seperti itu pada awalnya, itu sulit, tetapi kemudian bebannya hilang dari pundak Anda. Menariknya, meminta nasihat Pedrosa adalah sebuah jendela menuju ikatan erat yang masih dipertahankan Marquez dengan mantan rekan setimnya dan sesama legenda. Pedrosa kini menjadi test rider KTM, pabrikan yang pernah terlihat berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Marquez. Dalam waktu 1 tahun, Marquez mungkin akan kembali dapat memilih motor terbaik karena sebagian besar kontrak pebalap telah berakhir, dan KTM pasti berharap dapat mengejarnya lagi. Bisakah Pedrosa menggodanya untuk pindah ke KTM pada tahun 2025? Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat senang bisa berbagi informasi dengan kalian melalui channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya juga ingin mendengar pendapat dan saran dari kalian, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih lagi atas dukungan kalian yang luar biasa. Kalian adalah motivasi saya untuk terus berkarya dan menghasilkan konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.